Selamat pagi teman-teman. Saya Gede Adi Asaning, pengelola P4S Petani Muda Keren Buleleng Agro. Di sini kita bisa belajar teknologi pembibitan dari hulu sampai hilir. Mari teman-teman. Awalnya kami itu sering mendengar keluhan dari petani yang bercerita. Kebetulan waktu itu saya juga sering di lapangan, jadi banyak mendengar cerita. Kita ngobrol dengan petani yang sangat mengganggu buat saya itu adalah kepastian bibit, kepastian dari varietas yang ditanam oleh petani. Dari cerita itu, jadi ceritanya dia beli bibit A, tapi setelah ditanam 4-5 tahun berbuah, buahnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dijanjikan oleh merek bibit itu yang di awal itu. Di sini kita mengembangkan atau melakukan pembibitan dari berbagai jenis tanaman, salah satunya durian, alpukat, lengkeng, juga beberapa jenis jeruk dan lemon. Ini salah satu pembibitan jenis durian. Nanti kita akan sambung dengan musangking sama kani, montong kani. Kira-kira jumlahnya di sini sekitar 15 ribuan. Kita tanam seedlingnya di 2 bulan lalu. Ini umurnya 2 bulan. Kemungkinan kalau dari lihat tajuknya, bulan depan kita udah bisa mulai sambung. Ini baru kita oker 3 hari yang lalu. Nanti kita masih pakai cupping, kampil. Nanti setelah 2 minggu kita ganti ke polybag. Di polybag bertahan sampai 2 bulanan baru layak ditanam di lapangan, biar menjamin kesehatan dari bibit itu sendiri. Kalau yang ini proses aklimatisasi dalam polybag, jadi dia layak tanamnya itu setelah 2 bulan dilakukan aklimatisasi di dalam polybag. Kali ini jenis alpukat, nanti kita juga akan sambung. Mungkin 2 minggu lagi udah bisa kita sambung nanti. Kita mau sambung dengan 2 varietas yang salah satunya alligator sama Columbus, dan 3 jenis alpukat terbaik untuk buleleng. Kalau yang ini jenis Marcus, umurnya sudah hampir 1 tahun dari biji. Kalau yang ini jenis alligator juga umurnya sama, hampir 1 tahunan dari biji. Untuk teman-teman petani muda keren atau siapapun yang ikut berlatihan di sini, kita memfasilitasi informasi tentang pertanian dan pemilihan bibit untuk berkebun atau membuat bibit. Pelatihan yang bisa dilakukan di sini dari berbagai jenis atau cara melakukan pembibitan, misalnya okulasi, grafting, sambung ujung, sambung susu, sambung sisip, berbagai teknik. Mana yang paling dirasa paling ideal, karena masing-masing varietas punya cara terbaiknya sendiri-sendiri. Contoh yang paling baik kalau pembuatannya secara massal, besar, banyak, itu adalah kalau misalnya durian adalah diokulasi. Tunjukkan aja. Contohnya kayak begini. Dia hasil okulasi. Jadi dia mengambil hanya mata tempelnya saja. Jadi dia akan bisa dilakukan dengan cepat, banyak, dalam kurun waktu 8 jam per hari. Misalnya jam kerja kita bisa melakukan proses okulasi itu bisa sampai 400-600
seedling. Kalau sambung apukat, usahakan masih ada daun di bawahnya untuk menghindari matinya dia. Jadi dia selalu harus ada daun di bawahnya. Kenapa harus disisakan dulu ya, Di? Untuk memberi nutrisi agar dia masih bisa masak masih bisa masak, masih nggak mati dia nanti kalau gagal nggak mati seedlingnya gitu. Kalau masalah ngambilnya dirasa ideal dia udah agak berkayu tapi tidak terlalu berkayu, yang masih sehat lah, tidak terlalu muda kayak gini. Oke. Dipotong biasa ya. Biasa. Kalau motongnya boleh dengan cara apa saja, misalnya yang enaknya. Orang sering melakukannya dengan membelah. Usahakan lebih kecil dari ini nantinya kalau misalnya mau melakukan persambungan. Tapi kalau mau untuk baru belajar idealnya segini. Nyambungnya berarti sebentar. Bagusnya memang di batang bawah langsung apa setelah dipindah ke polybag idealnya? Idealnya di sini karena nanti pertumbuhannya jauh lebih cepat. Oke. Setelah ini baru diaklimatisasi terus dipindah ke polybag ya? Iya. Karena udah muda ujung tapi udah lumayan tua. Jadi yang model begini yang bagus dipakai sambung pucuk. Gitu. Nanti kalau udah ke bawah sampai di sini kayaknya masih ideal, tapi kalau udah ke bawah ke sini udah ngambil entry. Oke. Udah ngambil mata tunas. Ya, gitu. Untuk sambung sisip ya. Kita coba sambung ujung. Mungkin dari sini ya ngambilnya. Ya, silakan. Jadi bukan di sini motongnya, tapi bukan di tengah ya? Bukan di tengah. Gitu. Udah itu kita sama seperti durian, alpukat tadi, kita lakukan pembelahan. Juga boleh disisip begitu. Tapi biasanya banyak orang yang melakukan begini. Dibelah. Oke. Tuh. Oke, dua mata tunas ya. Dua mata tunas. Bentuknya sama seperti tadi, dibikin agak lancip. Oke. Serapi mungkin. Naroknya kalau bisa jangan didorong begitu, tapi kita bantu buka, kita masukin. Jadi biar menghindari gesekan. Oke. Pada saat ada gesekan beresiko dia terluka-luka kembali. Lukanya nggak jelas. Hindari mata tunas. Mata tunasnya harus terbuka. Keluar ya, terbuka. Tidak boleh terkena plastik ya. Oke, sorry. Oke. Tidak boleh ada yang terbuka ya. Di BNPAS Buleleng Agro kita bisa melakukan pelatihan hampir semua jenis bibit, misalnya durian, alpukat, lengkeng, manggis, sawo, dan yang lainnya. Ayo teman-teman datang ke tempat kami
Kita belajar bersama, kita menjadi petani muda keren.